Catatan yang kedua adalah 2 hari setelah Idul Fitri, ada orang yang paling ganteng menurut sebagian emak-emak yang menyatakan sikap keluar dari partai yang sudah lama membesarkan namanya. Dia tiada lain dan tiada bukan adalah sosok Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan hamba-hamba Allah yang saya banggakan, saya mencatat sekurang-kurangnya ada 4 peristiwa penting di bulan April kemarin yang menjadi suhu perpolitikan di Indonesia kembali sedikit agak memanas. Peristiwa yang pertama adalah ketika 1 hari menjelang Idul Fitri, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri secara sah dan resmi mendeklarasikan, mengumumkan bakal calon presiden 2024 jatuh pilihan kepada Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sebetulnya sudah dari 2022 diharapkan oleh masyarakat mampu merupakan sosok yang mampu melanjutkan Presiden Joko Widodo. Dan hari ini setelah sekian lama gonjang-ganjing, PDIP mengumumkan secara sah dan juga resmi bahwa calon presiden 2024 adalah Ganjar Pranowo. Secara survei, elektabilitas, popularitas Ganjar Pranowo mampu mengungguli semua kader dari Partai PDI Perjuangan, dan Ganjar Pranowo juga mampu mengungguli semua ketua umum partai politik yang ada di Indonesia. Bayangkan. Artinya bahwa hari ini mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, siapapun orang yang mengaku kader Partai PDI Perjuangan harus mengikuti perintah yang sudah dikeluarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa bakal calon presiden Republik Indonesia 2024 adalah Ganjar Pranowo. Itu yang pertama, 1 hari sebelum Idul Fitri. Catatan yang kedua adalah 2 hari setelah Idul Fitri, ada orang yang paling ganteng menurut sebagian emak-emak yang menyatakan sikap keluar dari partai yang sudah lama membesarkan namanya. Dia tiada lain dan tiada bukan adalah sosok Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga Salahuddin Uno secara sah dan resmi memberikan surat kepada Bang Dasko untuk disampaikan dan diberikan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang isinya kurang lebih menyatakan bahwa beliau keluar dari Partai Gerindra. Namun Prabowo tidak ketakutan, biasa-biasa saja, tidak galau, tidak sedih dengan keluarnya Sandiaga Uno. Bahkan ada beberapa kader Partai Gerindra yang menyatakan bahwa justru buat apa jika Sandi tidak memberikan kontribusi terhadap Partai Gerindra, keluar dari Partai Gerindra harus dijadikan suatu kesedihan. Artinya keluarnya Sandiaga Salahuddin Uno dari Partai Gerindra dianggap hal yang biasa-biasa saja. Bahkan beberapa saat setelah Sandiaga Salahuddin Uno keluar dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto secara serah dan resmi menerima berbagai macam tokoh. Ada Iwan Bule, mantan Ketua Umum PSSI, ada Wakil Gubernur. Bahkan jika Sandiaga Uno kata emak-emak ganteng, ada 2 sosok ganteng yang kembali masuk ke Partai Gerindra, yaitu Al dan El, 2 putra Ahmad Dhani bergabung secara resmi diumumkan oleh Pak Prabowo Subianto. Beliau masuk kepada Partai Gerindra. Artinya kalau menurut peribahasa ibarat mati 1 tumbuh 1000. Jadi Gerindra secara menurut saya tidak akan kehilangan kadernya secara signifikan sekalipun Pak Sandiaga Uno sudah keluar dari Partai Gerindra. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga dan keempat ini sangat masih berkaitan. Di mana peristiwa yang ketiga, Partai Persatuan Pembangunan mendeklarasikan secara sah dan resmi memberikan dukungan kepada sosok Ganjar Pranowo. Dan keputusan itu disampaikan dan diberikan langsung secara dengan bukti P3 mendatangi sekretariat DPP Partai PDI Perjuangan dan disampaikan langsung kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan artinya hari ini
ada dua partai politik yang dari parlemen yang sudah menyatakan sikap mendukung Ganjar Pranowo. Dan peristiwa keempat, karena P3 sudah mendukung Ganjar Pranowo, artinya koalisi Indonesia Bersatu sudah bubar, dan menurut saya KIB berganti nama dari koalisi Indonesia Bersatu menjadi koalisi ini bubar. Pak Erlangga Hartarto dan Pak Zulkifli Hasan harus menerima keadaan ini. Harus memikirkan ulang, membuat skema baru. Makanya beberapa hari setelah itu Pak Erlangga Hartarto mencoba membuat sebuah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kenapa? Kedua partai ini, kedua ketua umum partai ini masih kekeh kader Partai Demokrat kekeh ingin Agus Harimurti Yudhoyono menjadikan AHY wakil daripada Anies Baswedan. Kemudian Partai Golkar secara munas masih kekeh mendeklarasikan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Nah, mudah-mudahan setelah ada pertemuan ini ada satu kesepakatan, ada satu titik temu. Gimana nih kira-kira kalau misal hasil pemilu 2019 suara Demokrat 7,8%, kemudian suara Golkar 12,4%. Kalau disatukan sudah bisa nih membentuk koalisi Demokrat jadi wakil Erlangga, Erlangga jadi presiden. Jadi dua sudah memenuhi kriteria, apalagi jika ditambah dari Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional yang bergabung dari kubu koalisi ini untuk membentuk poros koalisi baru. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat mungkin ketika ada upaya untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Artinya bahwa siapapun nanti yang menjadi calon presiden ketika ini terbentuk, misal P3 gabung dengan PDIP, kemudian juga KIB berganti nama dan formasinya menjadi menjadi PAN, Demokrat dan juga Golkar. Kemudian Koalisi Indonesia Raya itu Gerindra dan juga PKB. Nah, tiga pasangan calon ini adalah kubu daripada pemerintahan akhirnya, jikalau itu terjadi. Dan itu teman-teman 4 peristiwa penting yang membuat super politikan di Indonesia agak sedikit kembali memanas. Dan sekali lagi di bulan April kemarin yang diuntungkan kalau menurut saya adalah sosok Ganjar Pranowo, di mana satu sisi Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh Partai PDI Perjuangan, yang kedua datang dari luar Partai PDI Perjuangan juga mendukung Ganjar Pranowo, yaitu sosok Partai Persatuan Pembangunan yang secara sah dan resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Artinya Ganjar Pranowo sudah didukung dua partai politik, satu partai nasionalis, yang kedua ada partai religius. Sudah lengkap untuk para pendukung Ganjar. Hari ini tinggal memaksimalkan ikhtiar yang hari ini masih bisa dilakukan sampai nanti pendaftaran. Mungkin cukup sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon jangan baper. Mohon maaf atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.